Sering buku yang lu baca, mencari inspirasi di setiap lembar buku. Hari ini kita akan kembali lagi bicara soal buku tentunya. Saya kedatangan tamu. Ini jauh-jauh dari Karawang saya undang untuk mendiskusikan sebuah buku yang sangat menarik, penting, dan tidak ada mati-matinya. Kang Gili Argenti. Gimana Kang? Sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Kumaha? Damang. Damang. Saya ya. Saya. Saya itu artinya apa sih? Baik. Oh baik. Baik, sehat. Saya sering ngomong saya tapi nggak ngerti. Nah ini Kang Gili ini teman saya dulu di kampus. Beliau kebetulan Fakultas Ilmu Politik, saya Fakultas Ekonomi. Cuman jadi sohib utama saya di kampus, terutama sohib diskusi ya. Karena suka diskusi atau sharing politik. Nah ini di kamarnya dulu ini banyak buku ini. Jadi kalau dulu hobi buku, ternyata sekarang juga masih hobi buku. Katanya tadi saya tanya dalam sehari, bukan sehari ya, dalam sebulan itu habis 1 juta rupiah. Kalau kata siapa itu yang Krejer itu murah banget katanya. Iya murah banget ya. Gue itu ya. Istri saya suka pakai mencontohkan begitu sama anak saya itu. Aduh, jadi ini. Gimana Kang perjalanan tadi? Lancar kan? Lancar baik ya. Lancar ya. Cuma emang lewat jalan biasa Bang, jadi tidak lewat tol. Ya. Kalau di kan Kang Gili ini kan dosen di Singapura Bangsa ya. Iya, kalau nggak salah itu banyak juga ya mahasiswa dari Bekasi ya. Oh banyak ya. Banyak ya. Bahkan bisa dikatakan ya 30 sampai 40% itu dari Bekasi. Oh iya dari Bekasi ya. Ya. Oh. Berarti saya udah benar ini ya ngundang Kang Gili ya karena banyak fansnya juga di Bekasi. Iya. Mungkin ya. Mahasiswa mungkin mahasiswa saya. Kalau di kampus dosen apa Kang? Saya tuh dosen di HI. HI. Jadi dipindah. Saya dulu tuh di ilmu pemerintahan. Cuma kan buka HI tahun 2020 dan memang butuh dosen yang punya background ilmu politik. Saya kan ilmu politik ya, gitu. S1, S2 dan S3-nya. Jadi ya akhirnya ya ditarik ke HI. Dan memang lebih mengajar ke Timur Tengah ya, dan Islam politik. Oh, lebih fokus ke pemikiran politik Islam. Islam. Ya? Oh ya, makanya banyak diwawancarai oleh media soal politik Islam politik. Yang benar apa sih? Islam politik atau politik Islam? Politik. Islam politik ya, yang benar ya, benar bukan itu. politik Islam ya. Cuma sama aja sih. Sama Tapi aja. Kebanyakan orang lebih bilangnya ke Islam politik ya. Islam politik. Oke. Ya, hari ini kita akan diskusi sebuah buku atau sharing lah ya. Sharing buku tentang founding fathers sih menurut saya ya. Jadi kalau perjuangan Indonesia merdeka itu kan perjalanannya panjang ya, sejak datang bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia ya, ke Nusantara lah ya, belum Indonesia saat itu, ke Nusantara banyak perlawanan kan ya yang dilakukan oleh raja-raja atau elit lokal ya. Di Sumatera Barat kita kenal Tuanku Imam Bonjol, di Jawa itu terkenal dengan perang Jawanya di Ponegoro ya. Rentang di Ponegoro dengan Cokrono Amino itu 100 tahun ya. Perjuangannya itu nyaris tidak ada udah tuh perlawanan. 70 tahun. 70 tahun ya? Oh iya, 70 tahun. Sorry, saya diralat. Nah, itu 70 tahun nggak ada perlawanan sama sekali dan lahirlah namanya Cokro Aminoto yang mengawali menginisiasi model perjuangan baru ya. Nah, itu nanti kita akan diskusi soal itu. Nah, buku ini soal apa ini, Kang Gili? Oke, jadi buku ini adalah diangkat dari tesis S2 ya, dari Jenderal Airlangga di Ilmu Politik UI. Kemudian dibukukan oleh penerbit Hekendi tahun 2020. Jadi ini mungkin terbit ketika masa pandemi COVID ya. Dan bukunya cukup menarik dan secara runut ya. Pertama ini dibahas tentang biografi, lalu pemikiran sampai ke beberapa tokoh yang terinspirasi oleh Cokro Aminoto. Dan juga ada foto-foto ketika sang penulisnya itu melakukan riset lapangan ya. Karena kan ini adalah perpaduan dari riset lapangan dan riset literatur.
Oh, lapangan dan literatur. Ya, lapangan berarti dia wawancara kepada beberapa pelaku sejarah dan juga beberapa ini kan masih keluarga ya, ada keluarga anak-anak dari Cokminoto. Dan juga ada anak-anak Anhar Gonggong sebagai salah satu narasumber dari penelitian riset Anhar beliau. berarti sebagai seorang sejarawan ya, Sejarawan Profesor Anhar bukan Dondon. sebagai bagian keluarga kan? Bukan dia. Ya. Itu kan banyak buku sebenarnya yang bercerita tentang Haji Umar Said Cokro Aminoto ya. Iya, banyak. Banyak buku-buku yang mengulas beliau, apalagi skripsi, tesis saya kira sudah Banyak. biasa lah ya. Di antara semua yang ada ini, apa keistimewaan buku ini? Salah satu keistimewaannya saya kira pertama ini kan hasil riset ya. Jadi lebih dikatakan objektif dan ilmiah. Karena kan sebuah riset itu kan diuji ya di hadapan para penguji tentunya yang berdetailnya doktor profesor. Jadi dianggap sebagai sebuah karya ilmiah yang layak untuk dipelajari dan sebagai rujukan referensi bagi para pembaca di kemudian hari. Ya, jadi kan ada juga kan buku-buku yang memang bukan berarti gak semua riset ya, karena kan hampir semua buku sih riset juga, cuma ini kan lebih mendalam karena riset akademik. Yang berikutnya yang saya lihat dari keunggulan buku ini, nah buku ini sebenarnya bukan hanya biografi tentang seorang Cokro, tapi tentang pemikiran politiknya. Ya, Dan ini lebih ke tracing pemikiran ya. Pemikiran, jadi ini Bukan bukan biografi pribadi sejarah, bukan, tapi ini sebuah biografi pemikiran politik. Nah di sini memang lebih ke pemikiran tentang nasionalisme Cokro. Ya, kita kan tahu bahwa Cokro Aminoto salah satu tokoh yang banyak sekali dirujuk ya sebagai satu tokoh yang banyak mengupas tentang sosialisme Islam. Jadi memang kalau kita lihat secara akademis ya itu kan jauh sebelum ada, kita kan sering mendengar ya ada tokoh-tokoh politik atau pemikir atau filsuf politik yang sering bicara tentang Islam sosialis atau kiri Islam. Ya, kita bisa mengenal Hasan Hanafi dari Mesir kan. Lalu ada Asghar Ali Engineer dari India. Lalu juga kita bisa melihat tokoh-tokoh di luar mainstream Islam ya. Kita ada teologi pembebasan. Itu ada tokohnya di Amerika Latin banyaklah, ada Oscar Romero, ada Gustavo Guterres ya. Nah itu kan secara garis besar itu kan mereka itu melihat bahwa agama itu dengan sosial atau dengan revolusi itu bisa dikatakan saling bersinergi ya. Nah ini kan salah satu antitesis dari Marx kan. Nah sebenarnya jauh sebelum itu kita pun punya tokoh Cokro Aminoto yang dia sudah menggali tentang konsep Islam dan sosialisme. Ya, walaupun nanti kita bisa lihat ada perbedaan antara sosialisme Islam Cokro dengan Barat. Ya. Di antaranya adalah kalau Barat itu kan dia merujuk kepada Karl Marx ya, seorang pemikir sosialis yang menjadi rujukan dari kaum kiri ya bahkan komunis. Tapi kan gini, yang namanya pemikiran kiri ya, sosialisme ya, secara langsung ya, atau tidak langsung kan terinspirasi juga dari pemikiran-pemikiran kiri kan. Nah, cuman kan di mix ya antara kiri dengan Islam kan gitu. Padahal kan sebenarnya kiri dan Islam itu sesuatu yang tidak bertolak belakang sebenarnya. Ada di situ kirinya, ada di situ kanannya, ada di situ tengahnya kan, Islam kan begitu. Tapi kenapa Cokro lebih cenderung menyematkan Islam sosialisme ya? Nah ini kan sebenarnya latar dari Cokro dia membuat sebuah tesis tentang Islam sosialisme kan dari konflik di SI ya. Kan SI itu kan salah satu organisasi politik yang cukup fenomenal. Sorry saya potong, berarti sosialisme Islam ini muncul ketika ada konflik. Setelah konflik. Setelah ada konflik ya. Jadi sebelum ada konflik itu sebenarnya nggak ada pemikiran ini. Ada sebenarnya, cuma itu tidak dalam bentuk brosur buku yang dia tulis ya. Nah, cuma kan karena ada konflik itu kan di SI kan dulu kan ada SI merah ya, yang dibawa sama Darsono itu kan, yang mereka banyak terpengaruh oleh idenya Karl Marx ya, Lenin juga. Itu pun mereka itu kan dididik oleh Snevely, seseorang tokoh dari Belanda yang datang ke Indonesia. Nah, dengan masuknya
paham sosialis ke SI itu kan akhirnya membuat SI itu dinamikanya sangat luar biasa dalam SI ya. Jadi ada kelompok yang memang dia radikal gitu. Atau jangan-jangan buku sosialisme Islamnya Cokro Aminoto itu menjawab kegandrungan orang-orang terhadap pemikiran-pemikiran kiri. Kira-kira Iya, gitu enggak? itu. Jadi Cokro bilang bahwa Islam itu juga sebuah agama yang revolusioner. Sebenarnya dia ingin membela Islam itu sebenarnya. Iya, jadi Islam itu sebuah agama yang revolusioner, agama yang dia banyak mengajarkan tentang nilai kesejahteraan, nilai keadilan, kesetaraan. Itu kan yang menjadi sayapnya dari sosialisme. Oh, Nah, iya, jadi iya, itu iya. Cokro mengatakan bahwa Islam juga sama revolusioner. Cuma yang menariknya Cokro ini dia tidak mengadopsi dari Karl Marx ya. Dia mengklaim bahwa praktek sosialisme itu sudah dipraktekkan ketika Nabi Muhammad. Iya, iya. Ya, Jadi misalnya semacam mengambil justifikasi sebenarnya. justifikasi ya. Misalkan Oh. Cokro bilang bahwa dulu Nabi Muhammad pun sudah mempraktekkan keadilan, kesetaraan. Misalnya budak dimerdekakan, lalu orang-orang kaya harus memberikan sebagian kekayaannya buat orang-orang miskin tidak mampu, itu kan. Dan itu kan sebenarnya mirip dengan sosialisme ya, karena ada muatan bahwa orang itu harus peduli, harus care terhadap nasib orang-orang miskin yang terpinggirkan atau termarginalkan. Kalau misalnya Cokro ini kan pemikir Islam ya. Kira-kira sebenarnya dia akar pemikirannya kemana sih kalau dia? Ke Muhammad Abduh, ke Jamaluddin Al-Afghani atau siapa dia? Jadi memang Cokro itu unik ya. Kalau kita baca dari buku ini, dia itu kan sebenarnya lahir dari dua tradisi budaya ya. Dia priai dan dia pun santri. Ya. Dan biasanya kan kalau kalangan priai itu dia lebih ke coraknya sekuler kan. Ya, tapi Cokro ini tidak. Ya, dia tuh priai, tapi dia juga seorang yang religius. Ya, dia kan dari keluarga elit Jawa ya. Iya. Anak Bupati ya. Tapi dia justru mendalami Islam gitu. Karena memang dia ada garis dari ulama. Ya. Jadi secara unik, ini unik tokoh ini ya. Dia seorang priai, seorang aristokrat ya, bangsawan yang biasanya itu kan kalau kita menggunakan rujukan teorinya politik aliran siput Grace kan harusnya sekuler gitu. Ya. Nah, tapi dia justru religius gitu. Dia justru Islam itu sebagai sebuah ideologi, cara pandang dia untuk melihat sebuah gejala sosial di masyarakat. Tapi bisa nggak dilacak tadi tuh di buku ini? Dia ada dia pun banyak. Pemikirannya Cokro ini kalau dilacak ada nggak merujuk ke mana namanya pemikir Timur Tengah ya? Kalau kita lihat misalnya Buya Hamka, Natsir, itu kan kalau dilacak kan ketemunya nanti di Muhammad Abduh, ya itu, jadi di Rashid Ridho gitu ya, nggak jauh dari situ ya, pemikir Islam yang memang top di zaman itu gitu loh, yang mereka itu inspirator melawan kolonialisme di dunia Timur kan gitu, atau dunia Islam pada umumnya lah. Jadi memang sama ya, Cokro pun dia banyak terpengaruh oleh idenya pan-islamismenya Al-Fagoni. Jadi kan sebuah pemikiran bahwa umat Islam seluruh dunia itu kan di bawah penjajahan dan harus bersatu untuk mengusir penjajahan. Ya, jadi anti kapitalisme, anti imperialisme dan anti kolonialisme itu. Tapi ini enggak mengkampanyekan khilafah enggak dia? Tidak. Oh enggak ya? Nah, justru uniknya dalam buku ini Cokro kan dia juga banyak mengambil Islam sebagai sebuah cara pandang ya untuk melihat kondisi saat itu. Padahal kan dia rentang dari dia dengan raja-raja Jawa atau kerajaan Islam Jawa kan nggak terlalu jauh lah kan era dia itu. Tapi dia nggak menawarkan gagasan negara Islam, kerajaan Islam atau khilafah lah bahasa kekinian yang sering dipakai itu. Justru unik ya, walaupun dia dekat dengan budaya tradisi Islam, tapi dalam konsepnya tentang Islam itu bukan berarti negara Islam ya. Justru dia tuh gini, kata dia itu ya kita nanti kalau kita merdeka ya, kita menjadi negara yang merdeka ya, Islam itu sebagai sebuah identitas ya, sebagai sebuah nilai yang bisa diambil nilai kesetaraan, keadilan, kesejahteraan itu yang bisa diadopsi oleh negara. Tapi berarti Cokro nggak menawarkan sebuah konsep negara Islam sebenarnya? Yang di buku ini tidak. Ya itu kan garis pemikiran ya. Garis pemikirannya Cokro secara umum
Ada nggak sih? Atau dijelaskan ada di buku ini nggak? Di sini jelaskan bahwa dia memang sangat terpengaruh Islam sebagai sebuah tadi cara Tapi pandang dia, bukan tetapi tidak negara Islam negara secara formal. formal. Oh, Lebih ke iya, Islam iya. substansi mungkin ya. Iya, iya, iya. Jadi nilai-nilai Islam yang dia adopsi ya, dalam bingkai kenegaraan gitu. Jadi tidak bentuk dalam negara Islam atau khilafah Islamiyah atau dola Islamiyah. Makanya dia sebagai pemikir yang nasionalis dan religius gitu. Iya, iya, iya. Kalau hubungannya dengan apa namanya murid-muridnya, ini kan Ya menarik tuh. beliau ini kan sebagai guru politiknya tokoh-tokoh kemerdekaan kan. Muridnya kan Soekarno, apa namanya tadi yang komunis si Musso ya. Itu siapa lagi tuh murid-muridnya itu yang Alimin, Darsono. Darsono itu semua kan mondok di rumahnya ya. Iya, anak kos ya Nah, mereka. tapi kenapa ya nggak ada yang ikut garis pemikirannya Cokro ya? Nah menarik ya. Jadi memang Cokro itu. Padahal kan tinggal di rumahnya Iya. itu ininya. Jadi Cokro itu mondoknya. kan kalau kita merujuk ke majalah Tempo kan sebagai bapak dari pendiri bangsa. Ya. Jadi dia bapaknya para pendiri bangsa. Ya kenapa? Karena memang banyak sekali tokoh-tokoh politik saat itu yang terpengaruh atau mereka pernah bersinggungan dengan Cokro secara intens ya. Dan uniknya memang betul. Jadi dia tuh banyak muridnya yang memang heterogen pemikirannya, ideologinya. Soekarno pun pernah mondok di rumah Cokro. Bahkan dia menikah sama anaknya pertama Utari kan, walaupun tidak berumur panjang pernikahan mereka. Lalu ada Musso, ini tokoh komunis yang kemudian terlibat dalam Pisau Madiun. Lalu ada Alimin, ada Darsono, ada Samaun, dan ada Semaun juga kiri kan? dan juga ada Kartosuwiryo. Oh, yang kalian yang ngikutin Kartosuryo ya. Jadi ini adalah para muridnya Cokro Aminoto yang mereka memang dekat dengan Cokro, mereka intens berdiskusi, belajar tentang politik. Yang bikin negara ini murid-muridnya Cokro Aminoto, yang di kemudian hari Berkonflik ribut mereka, yang kemudian hari ribut juga murid-muridnya Cokro Aminoto. Makanya ini menarik nih. Jadi antar murid itu berkonflik. Seperti peristiwa Madiun kan akhirnya kan berkonflik antara Musso dengan Soekarno. Iya. Ya. Soekarno memerintahkan membunuh Kartosuwiryo. Iya. Iya kan? Iya, sama. Waktu itu siapa? Jenderal Ahmad Yani kalau nggak salah yang eksekusi itu siapa sih? Ya yang jadi memang untuk kasus Kartosuwiryo ya dia memang dari bentuk Darul Islam kan. Tapi sebenarnya cara pemikiran itu dengan Cokro agak berbeda walaupun Islam ya. Karena kan kalau Cokro kan lebih ke moderat ya. Dia tidak menempuh jalan yang radikal untuk kemerdekaan. Karena kan Cokro meninggal tahun 30-an, dia belum sempat melihat kita Indonesia merdeka. Nah, cuma ini diantara murid-muridnya berkonflik satu dengan lain gitu. Dan uniknya Cokro itu kan dia tidak mengarahkan muridnya untuk sama dengan ideologi alur pemikiran politiknya ya, gitu. itu yang membuat orang merasa ini memang seorang bapak ya, seorang bapak yang mengayomi anak-anaknya, yang tidak mengarahkan harus kemana gitu, cuma dia menyediakan fasilitas, buku-buku dan diskusi terkait situasi politik saat itu. Bapak para pendiri bangsa julukannya dari majalah Tempo itu. Kalau dari buku ini apalagi kira-kira ide-ide politik dari Cokro Aminoto selain yang paling terkenal kan ya Islam sosialisme. Ada lagi yang lain? Apakah beliau sudah bicara tentang konsepsi negara atau apa begitu? Oh, dia bicara tentang negara juga, ya, negara yang nanti kalau Indonesia terbentuk itu seperti apa. Ya. Dan memang dia kayak tadi saya katakan bahwa negara Indonesia itu negara yang maksudnya gini, orang Indonesia itu orang yang sangat heterogen ya, sangat plural. Ya. Jadi Islam boleh sebagai identitas gitu, sebagai sumber value bahkan, tapi memang dia tidak menjustifikasi harus berdiri sebuah negara Islam atau khilafah tadi. Ya, ini pun yang menarik di Cokro ya, ternyata dia tidak dalam posisi untuk dalam petik Islamnya Islam rivalis ya, jadi dia Islam substansi gitu. Jadi Islam yang ada di wasatiyah tengah-tengah itu. Apa yang mendasari dia begitu itu? Ya mungkin karena melihat bahwa sangat kultur heterogen. Jawanya atau Nah ini menarik juga. Cokro juga dia tuh termasuk orang yang banyak terpengaruh kultur Jawa. Dia pun senang dengan wayang gitu.
Oh iya. Ya, bahkan dia pernah memerankan wayang orang. Nah, ini kan menarik. Tadi kan seorang priai religius dan Islam. Nah, tadi mungkin kalau cara pandang orang Jawa kan bersifat mereka tuh menghindari konfrontasi, menghindari konflik ya. Makanya ketika SI itu konflik, dia termasuk orang yang sangat terpukul ya. Bahwa dia melihat bahwa di SI itu ada kubu merah, ada kubu putih, ada Islam, ada komunis gitu. Ya walaupun di akhir-akhir dia lebih memilih kepada Islam SI yang putih tadi atau SI yang Islam. Dan dia banyak mengkritik tentang komunisme. Tapi di awal-awal konflik. Tapi dia nggak bisa ini ya, secara politik kan atau secara hubungan emosional juga ya atau psikologis kan yang membuat SI Merah ini kan murid-muridnya dia juga. Iya, sama Darsono Alimin. Itu. Iya, nggak bisa dia ini nih. Dia ya intervensi begitu. Ya. Apalagi kan yang mendirikan SI ini kan Cokro sendiri kan istilahnya itu yang membesarkan. Ya. Ya sebenarnya kan di SI pun kan ada juga tokoh seperti siapa yang ulama yang Agus Salim. Nah, Agus Salim kan dia Islam ya, bahkan dia sangat konfrontasi dengan SI Merah gitu. Yeah. Dan Cokro memang dia di tengah-tengah awalnya, tapi semakin dia semakin jelas ke Islam dia. Islam ini ya. Identitas ideologinya. Bahkan dia banyak mengkritik kelompok komunis tadi. Ya, kenapa dia akhirnya membuat sebuah risalah tentang Islam sosialisme? Itu ingin menarik kembali orang-orang SI yang komunis ke SI. Ya, dia tuh ingin menarik kembali orang-orang yang sudah terpengaruh oleh komunisme untuk kembali ke SI. Kalau Cokro Aminoto ini sendiri, dia lebih cenderung ke pemikiran politik saja di buku ini ya. Maksud saya, apakah diceritakan juga dari kiprah politik praktisnya Cokro ya? Yeah. Karena setahu saya Cokro Aminoto itu kan pernah menjadi anggota Volkskrad ya. Volkskrad, dan itu di apa ya? Di maki-maki tanda petik lah ya. Sama kelompok-kelompok yang memang tidak mau kooperatif dengan kolonial Belanda. Itu ada nggak diceritain tentang diulas lah di buku ini tentang politik praktisnya Cokro Aminoto? Ada ya, tapi memang tidak mendalam karena ini kan lebih ke pemikiran politik ya. Memang benar kata Bang Adi tadi bahwa Cokro itu pernah menjadi anggota Volkskrad tadi ya, atau parlemen buatan Belanda. Ya, itu kan langkah kooperatif dia ya untuk memperjuangkan. Apa yang mendasari dia waktu itu sehingga dia mau, bahasa sekarang itu mau masuk dalam sistem? Itu. Ya mungkin tadi dia ini ya, lihat bahwa namanya perjuangan kan bisa dilakukan dalam berbagai cara strategi. Nah, dia mungkin lebih memandang bahwa berjuang di dalam itu realistis ya. Walaupun ini kan akhirnya di mendapatkan kritikan dari kelompoknya tadi, Alimin, Darsono, sama Un yang tidak setuju ya bahwa Cokro itu menjadi anggota Volkskrad tadi. Dan mereka menempuh gerakan radikal kan. Mereka menempuh gerakan ekstraparlementer dengan memimpin mogok buruh kereta api, mogok buruh pelabuhan gitu. Tapi kan Cokro juga menggalang massa juga kan. Menggalang massa juga. Keliling-keliling wilayah tuh ke Solo, ke kota-kota di Jawa Timur ya kan. Iya betul. Jadi dia kan seorang orator yang hebat juga kan. Iya. Sama Cokro pun dia pun akhirnya menempuh juga jalan-jalan itu ya. Tapi mungkin perbedaannya kan ya tadi SI Merah kan kemudian menjadi PKI kan, dan itu kan mereka berontak tahun 1926 kan di Sumatera, di Jawa itu, walaupun gagal akhirnya. Iya, Semarang terutama. Semarang juga. Itu kan memang lebih radikal, namanya radikalnya ya revolusi, ya angkat senjata gitu. Tapi kalau Cokro ya memang dia pun memimpin demonstrasi juga, buruh pelabuhan, buruh kereta api. Mungkin tapi berbeda dalam strategi gerakannya gitu, enggak seradikal SI Merah itu. Ya, gitu. Saya kalau baca buku-buku tentang Cokro lumayan ya, banyak ulasan ya soal Cokro ini, mulai dari memang biografi ya, pemikiran ya, sama hal-hal yang memang itu perilaku politik beliau ya di zaman itu.
buku-buku yang agak oke menurut saya salah satunya kan karyanya Tempo ya, terbitan Tempo Oh itu ya. iya, betul. Itu memang ada unsur jurnalistiknya lah ya, Iya, betul. Iya. sehingga menarik dibaca. Kalau ini kan basisnya kan karya ilmiah ya, yang punya standar yang sangat kaku ya. Kalau bahasa saya paling capek kalau baca tesis disertasi itu menurut ini pusing saya. Ini kapan menurut kamu ini? Gitu. Itu kira-kira buku ini gimana untuk dibaca? Enak nggak? Nyaman nggak di ini? Jadi kalau memang kita bandingkan dengan terbitan Tempo ya, kalau Tempo itu kan memang dia bahasa mudah dicerna oleh para pembaca ya, dengan segala usia, segala segmentasi tua muda itu kan, dan memang dikemas dengan bahasa yang cukup populer ya, sehingga banyak diminati oleh anak muda. Dan memang sebenarnya langkah Tempo itu yang dia banyak menerbitkan tokoh-tokoh ya bangsa dari kanan kiri pun ada, Kanan kiri tengah. dan Oke. itu kan cukup apa ya, akhirnya itu memicu minat anak muda kita untuk belajar sejarah. Apalagi didesain Iya. model-model kekinian ya. Iya. Iya. Bisa kita lihat dalam buku-buku yang udah terbit itu kan dicetak ulang terus Mas, ya Bang ya. Itu bahkan udah berapa kali cetakan gitu. Berarti kan ini kan banyak diminati oleh para pembaca. Nah, itu mungkin bagi saya sebagai langkah awal ya. Orang mengenal Cokro, ada Soekarno kan, ada Syahrir, Tan Malaka dalam Tempo itu. Bung Hatta. Bahkan juga ada tokoh-tokoh Hikiri kan. Ada dari Aidit kalau nggak salah. Lalu ada Luman, Nyoto, bahkan sampai Muso kan seperti ini itu. lekranya komunis. Ya itu pun dibahas juga ya. Ada Itu sebagai mungkin pintu gerbang aja awal. Nah, mungkin bagi pembaca yang memang ingin mendalami ya baca lagi buku-buku yang lain, terutama buku-buku yang memang hasil riset dari para akademisi kita gitu. Berarti artinya buku ini lebih dalam dari itu. Lebih dalam. Oh, Nah, karena kan hasil riset. cuman lebih rumit bacanya gitu. Iya, jadi sebenarnya ini kan buku ini juga jadi kalau bicara riset kan kita sebelum langsung ke inti kan harus yang atasnya dulu konsepnya dulu. Oke. Nah, ketika Cokro bicara tentang Islam politik, di sini dirujuk nih ada beberapa tokoh Islam politik pemikirannya ya di Timur Tengah dirujuk ke bawah gitu. Ini salah satu contoh kayak ilmiah biasanya. Jadi nggak langsung merujuk langsung ke intinya gitu, tapi juga dirunut dulu ya tentang tokoh-tokoh yang pengaruhi seorang Cokro ya. Oke, Kang, ini nggak terasa nih sudah 30 menit kita lewati ini. Ya. Kira-kira di akhir sharing kita ini apa nih yang poin yang menarik menurut Kang Gili dari Raja Tanpa Mahkota, sebuah biografi pemikiran Cokro Aminoto? Kalau yang paling menarik bagi saya ya sebagai pembaca ya, ini buku yang saya kira bisa dinikmati oleh semua kalangan ya, walaupun ini memang berasal dari sebuah karya tesis ya, yang memang dengan standar yang cukup ketat ya. Tetapi bagi kita sebagai pembaca ini akan mudah dipahami, dimengerti itu. Dan memang sangat komprehensif. Dia banyak referensi rujukan yang dia tulis. Ya, berarti kan ini kan sebuah karya ilmiah ya. Jadi betul-betul rujukannya jelas gitu. Dan di sini pun kita nanti juga akan dikenalkan dengan tokoh-tokoh yang terpengaruh oleh Cokro. Di atas Soekarno tadi. Soekarno kan sebenarnya kan dia menjadi ahli orator itu kan dari Cokro belajarnya kan. Dan juga Hamka. Hamka pun dia juga kenapa dia akhirnya aktif dalam politik Islam. Dia pernah ikut dalam kelasnya yang Cokro sebagai pengajar. Nah, jadi selain dia punya murid-murid tadi yang saya katakan ada lintas ideologi, juga ini juga akhirnya menarik juga tokoh-tokoh lain kayak Hamka yang memang dia nggak host di Cokro tapi dia pengaruh Cokro. Nah, terima kasih Kang Gili sudah sharing buku dengan info Bekasi. Saya kira apa yang disampaikan Kang Gili itu sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa kita undang lagi untuk hadir di sharing buku yang lo baca. Oke, kita sudahi sharing buku yang lo baca ini. Saya kira Cokro Aminoto ini tokoh yang sangat menarik
Kalau bahasa kekiniannya itu tidak ada matinya ini orang. Karena guru dari para pendiri bangsa ini adalah beliau yang menginspirasi para tokoh bangsa, Soekarno, Hatta, Tan Malaka. Yang paling menarik bagi saya pernah itu waktu itu saya baca sebuah buku ya yang diceritakan oleh Buya Hamka. Jadi Buya Hamka waktu itu masih usia SMA lah ya, ABG lah waktu itu. Jadi beliau tamat SMA pergi ke Jogja ya. Di Jogja itu tujuannya untuk bertemu dengan Cokro Aminoto untuk mengikuti kursus politik yang diselenggarakan oleh Cokro Aminoto. Jauh-jauh bayangkan ya dari Sumatera, dari Mananjau sana datang ke Yogyakarta untuk mengejar seorang manusia yang bernama Cokro Aminoto. Ini artinya Cokro Aminoto ini sangat harismatik. Seorang Soekarno saja itu tunduk dengan harismanya seorang Cokro. Saya kira bagi teman-teman yang ingin mengenal lebih dalam tentang Cokro ini, kalau belum terbiasa membaca buku misalnya ya, ada filmnya itu tentang Cokro Aminoto yang rilis beberapa tahun yang lalu ya. Saya kira itu sebagai tambahan dari saya untuk sharing buku yang lo baca. Kita ketemu lagi di sesi atau episode berikutnya, sharing buku yang lo baca, mencari inspirasi dari setiap lembar buku. Gitu enggak?